dokter jaga nggak bisa dibilang dokter jaga. Berapa orang dokter jaganya? Sistem on call, hanya satu orang. Kalau bednya sekitaran tahun 90-an. Karena kami pengennya rumah sakit ini bangun kembali. Rumah sakit ini dulu sempat jadi rumah sakit rujukan. Dari dulu Sanggul juga katanya ke sini. Horas, selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV Mendengar. Saya Fernando Stanggang. Saat ini kita sedang berada di komplek Rumah Sakit AKBP Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Kita akan berbincang terkait tentang situasi Rumah Sakit Nainggolan yang dahulu menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat di sekitar Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Donaronggu, Kecamatan Palipi. Nah, bagaimana situasi rumah sakit terakhir? Kita akan langsung bertanya pada narasumber kita hari ini. Selamat sore Inang Nelva Burun Putih Bulu, apa kabarnya? Selamat sore, puji Tuhan, kabar sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian juga Inang Lili Buru Tambunan. Iya, Pak. Apa kabar Inang? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Boleh dikenalkan sedikit Inang Nelva terkait tugasnya sehari-hari di Rumah Sakit AKBP Nainggolan ini? Ya, kalau untuk sebagai perawat, kita standby di sini yang shift pagi, shift sore, sama shift malam. Oh, ada 3 shift ya? Ada 3 shift. Kita 24 jam untuk 24 melayani jam. pasien. Baik, baik. Kalau Inang Lilik Buru Tambunan, sehari-hari tugasnya sebagai apa di sini? Saya sebagai administrasi atau kasir, saya jaga pagi, tapi kalau ada pasien sore sama malam bisa juga dipanggil untuk membantu atau sistem on-call. Baik, baik. Nah, Inang Nelva Burun Putih Bulu, sekarang tadi kan disebutkan ada 3 shift ya? 3 shift pagi, siang, malam. Berapa jumlah perawat secara keseluruhan saat ini di Rumah Sakit AKBP Nainggolan ini? Kalau untuk medis kita ada 4 orang, tapi ada kita punya 1 untuk analis. Jadi kita 5 orang lagi. Analis itu? Analis untuk periksa laboratorium. Laboratorium ya? Iya. Iya. Kalau dokter jaganya ada? Ada. Itu setiap hari hadir atau bagaimana? Kalau dokter jaga nggak bisa dibilang dokter jaga. Berapa orang dokter jaganya? Sistem on call, hanya 1 orang. 1 orang. Dari mana dia? Dari Puskesmas Sirait. Oh, Puskesmas Sirait diperbantukan ke sini. Iya, sistem on call, On Pak. call. Kapan perlu dipanggil gitu ya? Oh. Sampai saat ini, rawat inap bagaimana? rawat inap maksudnya? Ruang rawat inap masih ada nggak di sini? Semua lengkap Pak. Lengkap. Ada. Berapa saat ini bednya? Untuk bed kita? Iya. Untuk di rawat inap kita ada 8 bed. 8 bed. Iya. Di UGD lengkap juga. Di UGD berapa? Ada 2. Ada 2 bed ya. Oh. Nah, 1 untuk tindakan, 1 untuk observasi. Observasi. Iya. Nah, berarti di IGD ada. Di rawat inap ada. Ya. Di poli juga ada. Ada juga polinya ya. Ada 2. Kalau di tadi sudah sebutkan ada berapa bed tadi rumah sakit di rawat inapnya? Rawat inap 8. Ada 8 bed ya. Iya. Nah, saat ini sehari-hari ada nggak yang rawat inap di rumah sakit AKBP Nainggolan ini? Untuk saat ini pasien kita untuk rawat inap memang belum ada. Karena memang sering itu kita dapat pasien yang kecelakaan. Biasanya pasien-pasien yang kecelakaan yang rawat inap ya? Tidak, maksudnya mereka kecelakaan terus kita langsung rujuk gitu. Kalau kita mampu bisa dirawat inapkan di sini. Gitu ya. Iya. Tapi rata-rata dirujuk ya. Rata-rata dirujuk. Nah, kalau untuk pasien-pasien umum ada nggak yang rawat inap di sini? Ada. Ada ya. Misal kalau mereka punya diagnosa diare, ya kita observasi rawat inap. Ruangan apa aja yang ada namanya di sini? Ruangan gedung apa aja? Gedung UGD, poliklinik, rawat inap, laboratorium, apotik, kebidanan ada juga. Saya dengar
nama-nama gedungnya agak cukup unik ya, dinamain. Oh, untuk perumahan dulu Iya. Bethlehem gitu, Bethlehem ya. gitu ya. Untuk itu bapak lah. Iya, Kalau saya iya. masih baru, Masih, Iya, masih baru di Udah sini. berapa lama di sini? baru sekitar 6 tahun. 6 tahun, udah lama ya. Iya, nggak terlalu. Kalau Ina? Udah 14 tahun. Udah lama ya, 14 tahun ya. Nah, tadi kami kan jalan-jalan Inang dari ruangan itu. Iya. Dari ruangan itu mungkin fasilitas agak kurang kurang standar lah saat ini ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu sudah rata-rata sudah berapa tahun ini fasilitas yang ada? Seperti ruang IGD, tempat tidurnya, bednya, seperti itu. Kalau bednya sekitaran tahun 2014. 2014. Oh, Yang sistem dorong. yang sistem dorong. Iya. Tapi kalau yang manual dia sudah keluaran tahun 90-an. Di sana. Iya. Mulai ada di sini ya. Berarti sudah cukup lama tidak ada pergantian ya, Sudah atau cukup lama. rehabilitasi rehab untuk gedungnya juga belum ada direhab ya sampai sejauh ini ya terakhir Terakhir yang inilah ruangan yang depan. ruang depan. Iya. Baik. Nah, penggajian dari orang Inang itu dari mana? Apakah dari pemerintah Kita kabupaten? disubsidi oleh Rumah Sakit HKBP Baligi. Oh, dari situ disubsidi ke sini. Nah, Setiap bulannya kita disubsidi dari sana iya. dan pelaporan kita juga semua ke Iya. sana semua. Oh. Di sini apa modelnya? Apakah sistem pimpinan rumah sakit direktur atau apa ya? Ada direkturnya sini atau bagi pimpinannya? Belum, Namanya di sini apa? Mas tata usaha. Tata usaha. Iya. Tata usahanya Kepala Pak Tata Usaha, Pak Manogar Sibatwara. Pak Manogar Sibatwara. Masih Batuan. Baik, baik. Nah, jadi ada saya lihat ruangan yang masih banyak belum terpakai ya. Nah, ini tadinya ruangan apa? Itu semua dulunya kata orang yang udah pertama di sini itu ruangan kantor. Ruang kantor. Iya, ruang administrasi. Iya, baik. Nah, sebelum saya kepada Bang Masius, apa harapannya atas fasilitas yang ada di rumah sakit ini? Sebenarnya kan Pak, semua hampir sama sih keluhan kami yang kerja di sini sama keluhan masyarakat juga. Iya, Karena kami pengennya rumah sakit ini bangun kembali, iya, bisa melayani pasien selayaknya zaman-zaman kemarin, waktu kemarin. Karena rumah sakit ini dulu sempat jadi rumah sakit rujukan. Oh iya, Iya. dari dulu Sanggul juga katanya ke sini. ke sini. Iya. Sedikalang. Biasa ya. Sedikalang. Sedikalang. Nah, terus? Jadi kami sangat-sangat rindu. Berarti lu pernah jaya? Pernah Pak Jaya. Ini dulu dibanggakan semua masyarakat Toba sama masyarakat Samosir. Iya. Jadi harapan kami sekarang Pak, seperti pelayanan untuk pasien ataupun itu rawat jalan atau rawat inap, sebenarnya dalam semuanya ini kami agak-agak kendala. Kenapa? Karena dokter tetap kami nggak ada. Iya. Itulah salah satu. Iya. Dimanapun juga yang namanya untuk melakukan tindakan sama pasien harus melalui dokter kan. Jadi puji syukur biarpun dokter belum ada saat ini, 1, 2, 3 masyarakat di sini masih mempercayakan perawat-perawat di sini untuk melayani mereka. Jadi harapan kami sebenarnya banyaklah yang masih harus dibenahi di rumah sakit ini. Dan terima kasih juga atas kunjungan orang Bapak. Iya. Biar bisa nanti dilihat oleh orang masyarakat luas. Ada nanti yang memberikan hati untuk membangun. Karena rumah sakit ini juga izinnya juga masih harus dibenahi. Oh, bagaimana dengan izin rupanya saat ini? Karena kemarin juga memang masih udah lagi dalam pengurusan. Tapi karena masa-masa Covid, mungkin kendala di situ. Tapi pihak direktur, pihak Baligi sudah tahu semua. Tapi izin terakhir masih belum diperpanjang lah ini ya? Iya, tapi udah dalam tahap pengurusan. Selain daripada izin, fasilitas juga udah jauh, sangat Sudah kurang jauh, ya, dari standar ya. iya, udah jauh di bawah. Sehingga kalau ada pasien
lebih sering merujuk ya. Iya Pak. Untuk menangani langsung agak kadang-kadang sulit juga ya. Apalagi tenaga dokter juga Iya. ada. Nah, ibu apa Inang Nelpa ada lagi mau tambahkan harapannya untuk perbaikan rumah sakit kita ini? Ya sama ya, di mana-mana kita menginginkan satu rumah sakit itu lebih maju, seperti kita medis juga bisa menangani pasien kita dengan harapan mereka sehat dengan tindakan kita. Jadi ya harapan kami ya lebih ditingkatkan aja. Lebih ditingkatkan lagi. Iya. Apa yang paling penting yang menurut Inang yang perlu segera ditingkatkan? Kalau yang paling utama itu kami di sini butuh dokter tetap agar kami bisa melakukan tindakan di mana ada pasien, kami langsung bisa saling bantu membantu. Kami kan melakukan tindakan dengan instruksi dokter. Nah, sebenarnya sih kami melakukan selama ini, kami juga melakukan tindakan itu dengan instruksi mereka, tapi di saat sudah urgent kita masih on call, jadi kita melakukan tindakannya. Dokternya kita on call, masih melaju data, kita sudah dikasih instruksi melalui on call gitu. Iya, tapi tetap juga lebih penting kalau dokternya langsung ada. Iya, langsung ada. Jadi kita lebih enak. Kalau rumah sakit seperti ini layaknya idealnya rumah dokternya berapa? Kalau sebesar ini ya 2 atau 3 mungkin sudah layak. Karena juga fasilitas kita untuk kebidanan ada, jadi mungkin spesialis kandungan pun sudah bisa. Oh, sudah ada kebidanannya ya? Iya, untuk penyakit dalam juga sudah. Jadi tergantung lah, bagi seberapa pun dikasih mungkin dokternya, mungkin sudah bisa. Juga ada yang pernah pelayanan juga di sini rumah dokter paru ya? Dulu ada Bapak Dokter Profesor Parhusip. Tapi sekarang tidak lagi? Tidak lagi. Tidak, udah tua Bapak. Dia ke usia ya? Horas Tulang Rahman Parhusip, apa kabarnya? Sehat Tulang? Horas, puji Tuhan sehat-sehat. Nah, nakin tabige hatani Inang bahwa ternyata rumah sakit umum Nainggolan ini adalah rumah sakit yang pernah jaya. Nah, dan tadi disebutkan bahwa menjadi rumah sakit rujukan dari Sidikalang, dari Bulu Sanggul katanya. Boleh Tulang ceritakan sejarah sedikit tentang rumah sakit kita, rumah sakit AKBP Nainggolan ini? Terima kasih. Sebetulnya karena saya pernah tinggal di sini opname Tulang opname sini tahun 63. 63. Dibanding dengan sekarang memang sudah mundur. Oh gitu. Tahun 63 saya opname sini 1 minggu, sangat bagus pelayanannya. Padahal istilah tenaganya setingkat mantri, belum ada dokter. Dulu? Iya, bidan itu aja. Jadi saya pikir-pikir, setelah saya mendengar dari kawan-kawan, saya banding-bandingkan, ya memang sangat baik yang tahun 63 daripada sekarang. Apa perbedaannya dibandingkan tahun 63 dan sekarang ini Tulang? Pertama sekali pelayanan, kebersihan. Pelayanan, kalau pelayanan gimana Tulang? Iya, pengobatan lah. Iya. Apa yang menjadi kendala menurut Tulang di sana? Itulah gak bisa saya berkomentar karena saya pun sudah gak jarang kemari setelah 20 tahun belakangan inilah, sudah 20 tahun. Cuma kita mendengar dari kawan memang yang beda ya fisik bangunan inilah. Memang yang dulu ini kayu semua. Iya. Ini masih tinggal satu saya lihat. Iya. Nah dulu saya di sana. Oh, pernah di sana? Iya, di sana. Jadi itulah yang saya ingat sebagai kesaksian saya. Bedanya tahun 63 dan sekarang. Iya. Harapan saya, kalau memang boleh, kalau di sini tenaga dokter yang tidak cukup. Tenaga dokter ya? Alkes. Alat kesehatannya Iya, artinya kan juga harus sejalan kan? Iya. Percuma juga dokternya banyak, alkesnya nggak lengkap kan gitu. Iya. Itulah harapan saya. Ambulan mungkin ya? Ambulan kan belum ada ya? Dulu ada,
Dulu ada. Tapi sekarang saya nggak tahu juga. Nah, Sekarang jadi- tidak ada lagi ya. Iya. Nah, jadi kira-kira gitulah yang bisa saya ingat dan harapan saya sebagai warga Kecamatan Nenggolan. Ya, itulah kami sampaikan kepada Bapak Iya. dari Samosir Green kan. Iya. Ya, jadi itulah harapan kami. Semoga yang kita bahas sekarang bisa terwujud dan nyata Iya. di masyarakat luas. Semoga ini juga didengarkan oleh banyak pihak ya, Tulang ya. Iya, ya. Jadi perbaikan ke depannya. Ya. Baik. Nah, Tulang tahu nggak bahwa tempat ini saat ini juga dijadikan tempat isolasi daripada anak-anak yang penderita HIV/AIDS di sini? Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar, cuma ada isu tapi seperti tidak bisa dibuktikan. Itu yang pernah saya dengar entah 3 tahun yang silam atau 2 tahun gitulah. Nggak bisa dibuktikan. Jadi kebetulan kita pun nggak rajin juga ke sini kan. Oke. Kebetulan masuk lagi BPJS, dikaitkan semua alat-alat kesehatan itu, dikaitkan ke Askes, dikaitkan ke BPJS, tertinggallah rumah sakit ini. Kebetulan rumah sakit Balige dengan Piaraja selama saya tinggalkan setengah hati.